Yang keempat, wawasan yang luas. Tentu saja seorang MC atau Master of Ceremony atau pembawa acara diharapkan memiliki wawasan yang luas. Karena apa? Karena kita tidak bisa memilih atau kita tidak bisa menentukan tema yang akan kita bawakan. Semua itu berada di tangan penyelenggara. Sehingga seringkali MC bekerja from day to day, dari hari ke hari, memiliki tema yang sangat berbeda. Hari ini saya membawakan misalnya materi terkait dengan swasembada beras gitu ya. Tiba-tiba besoknya saya membawakan materi tentang fotografi. Besoknya lagi saya membawakan materi tentang popok bayi misalnya. Besoknya lagi saya membawakan materi tentang buruh gitu ya, tentang pekerja gitu ya. Besoknya lagi saya membawakan tentang hukum, tentang peraturan, tentang penandatanganan. Banyak sekali tema-tema yang harus dikuasai oleh seorang pembawa acara. Dan ini makanya jadi alasan kenapa saya rasa pembawa acara itu harus memiliki wawasan yang luas. Karena dengan wawasan yang luas ini, mereka bisa menghandle acara apapun dengan tema apapun. Yang kelima, berpikir kritis atau critical thinking. Saya rasa critical thinking ini menjadi dasar kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap orang di berbagai sektor ya. Baik itu di sektor manapun pokoknya, di sektor industri manapun memang berpikir kritis ini sangat diperlukan. Lalu kenapa seorang MC juga butuh skill critical thinking? Ini menjadi penting karena ketika kita membawakan acara, walaupun sudah ada ketentuan rundown, agenda sedemikian rupa, pembagian waktu, tanggung jawab, pada kenyataannya pada saat acara itu berlangsung, seringkali terjadi hal-hal yang di luar kendali kita. Terjadi hal-hal yang di luar bayangan kita, di luar ekspektasi kita. Nah, untuk itu MC harus punya critical thinking yang tinggi, punya critical thinking yang bagus untuk dapat mengatasi hal-hal yang kemungkinan terjadi. Itu menjadi penting juga ya, karena tentunya acara itu berlangsung on the spot gitu ya, tiba-tiba ada masalah dan MC harus tahu nih bagaimana cara mengendalikannya. Karena mungkin kita tidak punya waktu untuk bertanya terlebih dahulu dengan penyelenggara ya. Sehingga berpikir kritis ini menjadi salah satu skill yang penting. Selanjutnya, pembawaan diri yang baik ini juga penting sekali karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa salah satu tugas MC adalah membangun suasana atau mood atau situasi ya dari acara tersebut. Kenapa pembawaan diri penting? Karena kita harus bisa membawa diri kita mana saat kita harus formal, mana saat kita harus menjadi lucu, mana di saat kita harus menjadi serius, mana kita harus terlihat pintar, mana harus kita menyesuaikan diri dengan bintang tamunya. Karena beberapa kasus MC-nya lupa bahwa sebenarnya bintang dari acara tersebut bukan dia. Jadi kita tidak boleh memposisikan kita sebagai bintangnya sebuah acara. Karena biasanya pada umumnya acara itu kan acara intinya tuh adalah pembicaranya atau narasumbernya ya. MC ini sebagai presenter ya, sebagai leader dari acara, sebagai orang yang mempersembahkan speaker atau pembicara tersebut, bukan bintang dari acara tersebut. Sehingga kita penting untuk memiliki skill penguasaan diri dan juga pembawaan diri yang baik. Juga menurutku penting ya, kita harus pintar beradaptasi ya, mana saat kita harus menunjukkan diri kita sebagai orang yang profesional ketika menjadi MC di acara formal mungkin, mana saat kita harus menjadi MC yang lucu, yang humoris ketika kita ada di acara non formal, lebih santai. Dan membaca situasi juga penting, karena tentunya seperti yang tadi saya tekankan berkali-kali, ketika acara berlangsung banyak sekali kejadian yang mungkin terjadi di luar dugaan kita, di luar ekspektasi, di luar estimasi, sehingga penting untuk kita membaca situasi dan mencari solusi yang harus dilakukan right on that time. Itulah tadi beberapa keterampilan dibutuhkan, tentunya masih banyak lagi keterampilan lainnya. Mungkin yang tidak bisa saya sebutkan di sini, MC juga harus bisa menguasai penggunaan teknologi audio, mikrofon, bagaimana cara memegang mikrofon, hal-hal teknis seperti itu. Tapi kurang lebih 7 poin ini adalah hal mendasar, yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh seorang MC ya. Itu tadi keterampilan yang dibutuhkan, dan tentunya untuk membahas lebih lanjut lagi, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Stay tune, jangan kemana-mana, dan sampai ketemu di video berikutnya.